Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 12 IPA 7. Di sini saya Sinta Lestari akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, dan nanti dilanjut oleh rekan-rekan saya dengan penjelasan periode-periode selanjutnya. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden. Pada periode ini, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini, namun pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Pada masa ini juga, Indonesia menghadapi kolonial Belanda yang ingin kembali menguasai. Ditariknya tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus menghadapi berbagai pemberontakan. Selama masa revolusi ini terjadi peperangan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Hal ini dikarenakan Belanda yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak sah. Padahal pada kenyataannya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya kepada seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali untuk mencoba membantah kemerdekaan dengan kedatangan serbuan dari luar negeri melalui agresi militer, sehingga terjadilah peperangan kembali antara kedua negara tersebut. Namun akhirnya pada 1949 Belanda resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan berdasarkan istilah pada hasil konferensi meja bundar disebut dengan penyerahan kedaulatan. Dalam perang kemerdekaan tersebut, akhirnya Belandalah yang kalah berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar tersebut yang berhasil digelar. Pada masa ini, periode tahun 1945 sampai 1949 dinamakan periode Perang Kemerdekaan. Perkenalkan, nama saya Yulianti akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik yang diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu atau kuasi parlementer dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagai lazimnya. Kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya, Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen. Keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah kepada DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Kelima, parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Keenam, menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Presiden RI mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Konstitusi RIS ini mengenal 6 lembaga, yakni Presiden, Dewan Menteri, Senat, DPR, MA, dan DPK. Sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menggunakan sistem sebagai negara kesatuan. Berdasarkan hasil perundingan pada konferensi meja bundar dengan Belanda, Indonesia harus berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ini terjadi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa yang diwarnai dengan berbagai pemberontakan, yaitu 1. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pemberontakan yang dipimpin oleh Raymond Westerling. APRA memiliki tujuan mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Kedua, pemberontakan Andi Agis di Makassar. Ini terjadi di Makassar diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Agis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan pada saat yang sama. Dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan, dipimpin oleh A.E.K. Wilarang pada tanggal 15 April 1950. Andi Agis berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden Nit Sukawati, tetapi Andi Agis terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor H.P. Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya Gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh A.E.K. Wilarang, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Iksan Rizky Naupal. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa ketiga dimulai saat bangsa Indonesia beralih ke masa demokrasi liberal. Pada 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959, hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Adapun hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintah parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat.
Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Sandra. Di sini, saya akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu, Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas Kabinet Inti, Menteri-Menteri ex officio, Menteri-Menteri muda sebanyak 60 orang. Pada periode ini, Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi. Maka, akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin, yaitu A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. B. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. C. Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. D. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur yang disebut Trisila. Kemudian, Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom: nasionalisme, agama, dan komunisme. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Saya Natasha Selavina. Masa Orde Baru Indonesia pada tanggal 11 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru ini dimulai sejak 11 Maret sampai 21 Mei. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk pemerintahan presidensial Indonesia dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno sudah tidak lagi menjadi presiden Indonesia sejak tahun 1966 yang menandakan berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Para menteri pada masa Orde Baru berbentuk 7 kabinet dengan nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan fatal bagi bangsa Indonesia, seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dalam badan pemerintahan. Karena penyimpangan yang sangat berat tersebut, akhirnya kekuasaan Orde Baru berakhir setelah adanya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto melalui gerakan reformasi. Tepat tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia selama 30 tahun masa jabatannya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Presiden dilantik sebagai Presiden Rakyat Indonesia yang ketiga menggantikan Soeharto.
Masa jabatan Presiden B.J. Habibie sangat singkat dan berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa Orde Baru, terjadi integrasi berkas jajahan Portugis di Pulau Timur, yakni menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timur Timur. Perkenalkan, saya Mutiara Ajeng Saparin. Saya akan menjelaskan persatuan dan kesatuan pada masa reformasi. Dinamika persatuan dan kesatuan selanjutnya adalah berakhirnya masa Orde Baru dan mulainya masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen UUD 1945, dilakukan peran serta hubungan Presiden dan DPR. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka UUD RI 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai 6 dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dari masa ke masa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.